Pembacaan ayat Alkitab pada pagi hari ini, Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa ada tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan sesuatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari, selama perjamuan itu berlangsung, dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab atas teka-teki itu. Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada istri Simson, "Ujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masa akan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama 7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh, diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya mereka, ulang, sahutnya kepada mereka, "Kalau kau tidak membujuk dengan lembut," ulang,
Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah dia ke Askelon dan dibunuhnyalah 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Efesus 5 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa, segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah itu menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang
tanpa cacat, kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Supaya yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk para lektor, untuk Rusnafwan dan Pak Caca Pertama. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu. Untuk para pendoa, jangan lupa untuk membuka kamera persiapan setelah renungan nanti. Dibuka kamera supaya mempermudah para technical co-host. Kita lihat. Silakan Pastor. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, saudara ya. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan sampai Anda putus harapanmu. Yang lampunya kurang ya, remang-remang. Saudara, ketika seseorang memikirkan percabulan itu, saudara ya, maka itu sebenarnya adalah pekerjaan hormon di dalam hidupmu, saudara ya. Bentar ini ya, yang ini kembali kok dikasih efek yang sebenarnya ini kameranya jahat sekali. Bentar, kamu dikasih apa nih gambarnya yang virtual avatar, nggak ada ya, filternya nggak ada. Enggak, soalnya bibir saya kok jadi merah sekali. Oke, saudara ya. Ini bibir saya kok jadi merah sekali. Udah nggak apa-apa ya. Oke. Jadi, ketika Anda mulai memikirkan percabulan, sesuatu ya, sebenarnya bukan percabulan, tetapi sesuatu yang erotis. Lebih tepat begitu ya. Ketika Anda memikirkan sesuatu yang erotis, itu sebenarnya adalah berasal dari hormon kita, saudara ya. Apakah memikirkan sesuatu yang erotis itu adalah sebuah dosa, kenajisan, atau apapun namanya? Tergantung, saudara ya. Karena setiap orang yang sehat, ya seseorang yang sehat secara biologis, maka pikiran-pikiran erotis itu akan terstimulasi di dalam pikirannya secara berkala. Ya, pikiran erotis ya, pikiran erotis itu tidak selalu melihat orang lagu terus kalau bebek gubrak, enggak begitu. Pikiran erotis ya mungkin sesuatu yang seksi, entahlah kalau seorang perempuan yang membayangkan tiba-tiba terlintas ya rasa maskulin, keinginan ya maskulinitas, atau yang laki-laki ya ada sesuatu yang feminin gitu ya, melindungi sesuatu yang lembut atau melindungi sesuatu yang kasar, itu kan namanya pikiran erotis itu ya. Misal jangan laki-laki melindungi sesuatu yang kasar atau perempuan melindungi sesuatu yang lembut, waduh itu bahaya, saudara ya.
Nah, tapi ya, apakah pikiran erotis itu kesalahan? Nanti kalau di kelas apostolik saya belajar, kita kan buka ya secara vulgar. Namun saudara, kita cerita secara umum. Pikiran erotis itu adalah sebuah produk dari hormon. Selama Anda masih sehat biologismu, Anda punya hormon, maka pikiran erotis itu kan ada. Masalahnya, pikiran erotis itu kemudian kamu imajinasikan. Nah, itu dia, saudara. Pikiran erotis yang diimajinasikan itu, kemudian Anda sasarkan kepada suatu objek. Ya, yang bukan suamimu, yang bukan istrimu. Disitulah kita mulai hidup dalam kenajisan, saudara. Itulah pikiran yang najis, yang tidak boleh ada dalam pikiranmu. Pikiran erotis itu wajar. Tetapi ketika Anda erotisme itu diarahkan kepada satu objek, sehingga tiba-tiba muncul figur. Itulah yang najis, saudara. Nah, maka dari itu beberapa kali Paulus ya selalu berkata, sebaiknya kalau kamu tidak tahan, kamu menikah daripada kamu hangus. Kemudian kamu menikah, Anda yang sendiri, Anda yang janda, Anda yang duda. Kalau Anda tidak bisa bertalak, ya sebaiknya ya sama suaminya atau sama istri yang benar. Karena itu akan mengurangi banyak sekali hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu dan akan membantu kita untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Ketika Anda lahir baru, ya, Anda bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini dia masalahnya. Ya, masalahnya adalah di dalam pernikahan itu, ya, kamu menikah dengan cara yang salah. Sehingga dalam pernikahanmu kamu tidak mengenal Tuhan Yesus. Misalnya, Anda menikah dengan yang tidak seiman. Oh, itu udah pasti, ya. Anda tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan Yesus? Anda tidak merasakan pengampunan dan tidak merasakan diampuni dan mengampuni. Ya kan? Karena Anda tidak dalam Tuhan. Pengampunan apa yang bisa diberikan? Nah, tapi kalau Anda itu sudah dalam Yesus, Pak, gitu ya, tapi agama netok, saudara, Kristen. Sama agamanya. Tapi Anda juga tidak merasakan Tuhan Yesus. Anda tidak bisa melihat Tuhan Yesus dalam pernikahan. Karena di dalam pernikahan itu, ya akhirnya salah. Belum lahir baru dua-duanya. Anda juga tidak merasakan namanya pengampunan. Mengampuni atau diampuni. Ya. Dan akhirnya Anda tidak merasakan cinta agape itu. Ingat pelajaran koinonia di malam, ya, hari Minggu, bahwa Allah adalah roh, Allah adalah kasih, ya kan? Berarti roh itu adalah kasih, ya. Sementara roh itu adalah rema. Ya, rema itu adalah cinta. Anda tidak punya rema, Anda tidak punya cinta yang sejati, agape. Anda punyanya eros, nafsu. Artinya pernikahanmu bukan berdasarkan karena agape, tapi karena nafsu. Dan itu Anda tidak bertumbuh di dalam cintamu itu. Namanya pernikahanmu cintanya nggak bertumbuh. Ya cuma nafsu aja. Sampai Anda akhirnya nempel pun udah nggak ada rasa, bahkan Anda tidak merasakan cinta, Anda merasakan cuma bau. Ya kan? Kalau udah menikah lama, yang Anda rasakan cuma baunya saja. Cintanya udah hilang. Karena cintamu tuh nggak tumbuh. Nah, kalau dalam perhitungan Cina itu namanya ada sio-sio, ya. Geomansi. Kalau Anda sionya cocok, maka Anda bisa rukun, tapi sebagai filio, take and give. Begitu sudah nggak take and give, ya sudah bubar. Cintamu tuh dari orang pertama jatuh cinta itu, menikah itu ya pasti lust, hawa nafsu, eros. Oh, agape langsung, tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Makanya kan bisa tetap pegang-pegangan, bersir-bersir, ya 20.000 volt mengalir sampai kejang-kejang menggelinjang, ya kan? Kalau cuman kalau langsung agape itu mustahil. Pasti ada eros di sana. Apakah dosa erosnya? Ya enggak. Selama kamu menikah, itu direstui oleh kedua orang tuanya dan tidak ada yang diselingkuhi, ya itu nggak apa-apa.
nikmati eros itu, nikmati hawa nafsu itu, dinikmati dengan cara yang benar. Tetapi kamu nggak boleh berhenti di situ. Kamu harus bertumbuh kepada filio, pada sebuah tanggung jawab. Nah, kalau filio itu sebenarnya take and give, tapi saya menyebutnya tanggung jawab, saudara. Jadi, setiap pasangan harus melakukan tugasnya. Sehingga rumah tangga itu, pernikahan itu berjalan. Misalnya janjian, istrinya nanti merawat anak, suami kerja. Atau dua-dua kerja, caranya bagaimana? Anaknya supaya jangan terlantar, atau istrinya kerja, suami yang rawat anak. Loh, bisa, Anda jangan ngomong di Belanda itu banyak yang begitu. Karena istrinya gajinya lebih gede, dia bingung. Gimana nih? Sayang nih, kita udah punya anak dua. Istrinya tuh direktur di sebuah perusahaan ya, kebetulan tetangga kita gitu ya. Kalau yang kita bayar kenal baik gitu ya. Yang akhirnya suaminya ngalah, suaminya kerja part time. Istrinya yang kerja ya, karena gajinya gede. Nah, itu janjian ya. Tapi take and give namanya kan, saling bertanggung jawab. Itu mengambil tanggung jawab masing-masing. Tapi jangan sampai dua-duanya nggak mau kerja, namanya nggak bertanggung jawab, atau salah satu nggak mau kerja hanya gara-gara ya maunya enaknya aja. Nah itu namanya nggak take and give, nggak ada tanggung jawab. Nah itu pun harus bertumbuh. Kalau cuma berhenti di situ saja, suatu ketika take and give itu ada ukurannya, saudara. Yang satu invalid, jadi cuma bisa take, nggak pernah give, ngomel juga tuh pasangannya, ya cocok tapi ya gimana, makanya harus beranjak. Suami istri itu harus beranjak menjadi agape, ya. Oh belum storge ya, storge dulu ya. Aku jengkel sama dia, aku jengkel sama suamiku, tapi ya gimana udah jadi suaminya. Aku jengkel sama istriku, udah gimana udah jadi istrinya. Mau dicerai kasihan anak-anak. Ya mau kita mau tinggal, mau diselingkuhin, mau dia. Itu namanya karena sudah ada terlanjur, sudah ada ikatan batin, saudara ya. Sudah ada ikatan batin. Tadi dari eros, dari hawa nafsu, jadi take and give, tanggung jawab, kemudian jadi menjadi storge, karena sudah ada ikatan, sudah ada anak. Kalau nggak ada anak, ya mungkin udah tinggal. Makanya kalau menikah, sebaiknya punya anak, saudara ya, sebaiknya saya bilang. Karena apa? Karena itu menjadi storge. Cinta itu jadi dewasa. Cinta storge itu lebih, ikatannya lebih kuat ya daripada filio, saudara. Karena storge itu karena ada hubungan keluarga. Bukan cuma tanggung jawab saja, tapi karena benar-benar ada satu ikatan psikologis. Ya. Nah, tetapi apakah harus berhenti sampai storge, saudara? Karena suatu ketika hormon itu kan bekerja bergejolak. Sementara kita nggak bisa mengendalikannya lagi. Ya kan? Sudah nggak bisa filio, udah nggak bisa take and give, erosnya sudah ya udah tua, atau mungkin sudah nggak ada rasa. Karena udah nikah 5 tahun, 10 tahun, udah nggak ada rasa. Sudah nggak take and give juga, ya kan? Storge, ya nggak punya anak. Punya anak pun bodo amat itu, artinya nggak tercipta storge-nya. Nah, tetapi kalau itu Anda sudah punya anak, sudah semua, Anda harus bertumbuh jadi agape, saudara. Seharusnya suami istri dari muda pertama kali pernikahan sampai dia tua. Amsal berkata, nikmatilah istri dari masa mudamu. Nikmatilah ulah sumurmu sendiri. Ya, sampai ditua. Kenapa? Sebetulnya, kalau suami istri dari awal mula, ya, dia bertumbuh cintanya. Dari eros, filio, storge, sampai ke agape. Maka suami istri ini, ya, makin ditimba airnya akan makin bening, akan makin manis. Pernikahan itu akan makin indah, saudara. Sebetulnya itu seperti itu rahasia pernikahan ya, saudara ya. Sampai akhirnya kamu agape. Apa? Kalau agape berarti sudah kayak malaikat suci ya, tidak masih berantem. Tapi agape, berantem itu bertengkar yang sesuatu yang bukan yang cuman gara-gara nggak punya duit berantem, apa tersinggungan, salah ngomong. Berantemnya yang positif, saudara ya, yang produktif, dan selalu berakhir dengan apa, saudara? Dengan berpelukan, tapi saudara ya, selalu berakhir dengan rasa rindu, selalu berakhir dengan apa?
Ya dengan cinta agape. Berantemnya nggak sampai larut-larut berjam-jam. Neng-nengan 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, nggak omong-omongan, ngomongnya pakai surat. Itu karena cintanya indah. Tapi mami saya itu pernah 1 tahun ngomong-ngomongan nggak pakai ini ya, pakai surat saudara ya. Ditulis di meja. Itu makanan pagi-pagi sudah dipanasin. Ya, mau dimakan apa mau dibuang terserah. Kupluk ya saudara ya. Ya tinggal dimakan udah dipanasinnya dimakan. Maksudnya, belum nggak usah ditambahin begitu mau dimakan apa mau dibuang terserah. Terus tadi dijawab sama lain kali nggak usah kalau nggak niat nggak usah masak, nggak usah dipanasin, dibuang saja. Tapi dimakan sama dia, sama papiku saudara ya. Ya itu tadi ada aja. 1 tahun ya bisa tahan ya surat-surat gitu ya. Rumah kita kecil ya. 1 tahun rumahnya kita kecil. Setiap hari ketemu kalau ngomong diem-dieman di rumah jadi sepi sekali saudara ya. Biasanya rame ya orang teriak-teriak ya. Biasanya rame teriak-teriak, bukan canda tawa, bukan. Tapi hari itu rumahnya sepi sekali, saudara, ya, selama setahun. Gara-gara kalau ngomong surat-suratan, ya, buat saya lebih baik, saudara, ya. Buat saya lebih tenang. Tadi ada teriak-teriakan. Waduh, sampai tetangga di ujung kampung sana, kampung tetangga sampai kedengeran suaranya, ya, kalau udah ngamuk berdua itu, ya. Mendingan surat-suratan aja ngomongnya. Ya, tapi ya rumet ya. Nanti kalau udah ini, nanti saya disuruh ngomong saya disuruh jadi Jibril, saudara ya. Tuh bilang sama Tano tuh, ngomongnya begini, begini, begini. Nah, ada kan kadang kan ada omongan saya waktu itu masih SD ya, saudara ya. Jadi kan ada omongan orang tua yang saya tidak ngerti kan, bahasa apa yang saya nggak ngerti. Terus saya nyampaikan, terus waktu saya bingung, saudara. Saya disuruh nyampaikan apa, saya juga lupa kata-katanya. Bingung, ngomong apa? Bilang, ngomong sana. Jadi, mami saya itu ada di toko, ya, kita ada di, masa kan di kampung, saya naik sepeda, jaraknya 2 kilometer naik sepeda, saudara ya. Tuh bilangin sama, itu, apa, mak, sama, tuh, mami kamu, ibu kamu ngomong apa? Terus saya balik lagi kan, kamu ngomong apa kan? Terus, nggak ngerti tadi papi, ngomong apa, katanya gitu. Terus ngomong gini, 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 sebentar, sebentar. Tadi itu ngomong apa itu, artinya apa? Terus dia ngomong tak ulang-ulang sampai tak catat, saudara ya. Akhirnya saya jadi Jibril, saudara, bolak-balik, saudara ya. Dan ucluk juga, orang itu ngomong, nggak pakai surat, enggak, dia cuma pesan pakai omongan, sudah gitu saya ngomongnya salah, saudara ya. Suatu ketika karena saya bolak-balik, suatu ketika benar-benar karena salah, akhirnya ya itu tadi ya, karena saya salah kan lucu jadinya kan, akhirnya mereka rukun, saudara ya. Karena sudah setahun tidak omong-omongan, akhirnya mereka berpelukan lagi, saudara ya. Ya, lucu, karena saya lucu mungkin waktu itu ya, saya salah ngomong, terus papi saya ketawa, saudara. Sini suruh pulang, akhirnya gitu. Suruh pulang ngomong sendiri, akhirnya pulang ngomong, saudara. Aduh, ada-ada aja. Tapi kalau kasih muat gape, saudara, enggak sampai diem-dieman. Siapa di sini yang lagi diem-dieman? Ayo, ayo, siapa ngaku yang lagi diem-dieman? Jangan, saudara, jangan lama-lama. Diem-diem, menurut rumah tangga suami istri diem-dieman. Nggak asik ya, saudara ya. Kalau habis bertengkar, saya dulu pernah kasih nasihat, kalau habis bertengkar, saudara, suami istri kalau habis bertengkar, ML ya, saudara ya. Lebih asik, saudara. ML itu apa, Pak? ML itu apa ya, saudara ya? Aduh, buat lumpia itu loh, saudara ya. ML itu ya, bikin lumpia. Nah, jadi kalau habis bertengkar, ML, saudara ya. Itu, apa namanya, Tuhan ciptakan seks untuk supaya kita bisa, ya, supaya kita bisa cair, membantu kita menciptakan rasa apa luluh hatinya, saudara ya. Tapi jangan diperkosa, saudara. Gara-gara malu mau ngomong, buka, langsung dibuka cucu, ya jangan, ada jahat itu namanya, jangan begitu. Ya saya masuknya lembut. Yang perempuan membutuhkan yang kasar, yang laki-laki membutuhkan yang lembut, saudara. Tapi jangan diperkosa, jangan, saudara ya. Maksud saya yang wajar ya, ya minta dong, ngomong yang baik, pegang pelan-pelan. Nanti besok ngomong baru cerita masalah yang gara-gara tadi kenapa ribut.
Nah, itu baru cerita, saudara ya. Kalau sudah ML sudah selesai. Oh, tapi dilanjutin lagi Pak bertengkarnya, boleh. Tapi kan yang penting malamnya sudah berhubungan dulu, saudara. Oh, itu salah satu tips ya. Nanti di kelas apostolik itu diajarin, saudara ya, yang berikutnya. Tapi oke, jadi saudara, biarlah cinta kita bertumbuh. Kalau cintanya tidak bertumbuh, saudara, nanti di rumah dijadikan sarang gigolo dan sarang lonte, saudara. Serius. Hidupmu ada penuh dengan perzinahan. Ya, kenapa? Karena ada komunikasi. Akhirnya kamu kan ngangan kemana-mana kan. Yang laki-laki mikirnya kemana, perempuan mikirnya kemana. Dan akhirnya anak-anakku juga akhirnya jadi ya nurun yang sama. Kemudian cerai, selingkuh, dan seterusnya. Ya, saudara ya. Ayo, jaga hidupmu. Kamu pengen punya keluarga yang benar, saudara, cintamu harus bertumbuh. Belajar dari Tuhan Yesus, ya, apa namanya, biar cinta itu rumah tangga yang benar, pernikahan yang benar. Kamu akan melihat Yesus. Anak-anakmu akan melihat Yesus. Enggak basa-basi. Pendidikan untuk anak, pendidikan Tuhan untuk anak itu. Karena anak-anak melihat Tuhan Yesus dalam pernikahan orang tuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.